Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah biidznillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi wa birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Selamat malam untuk wilayah Surabaya yang hujan pada malam hari ini. Saya akan menjelaskan dengan rinci atau dengan singkat dari tema ngaji kita pada malam hari ini, di mana sebentar lagi kita akan menuju bulan Ramadan. Maka dari itu sebelumnya kami mohon maaf lahir batin. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dalam beribadah maksimal di bulan Ramadan dan menjadi orang-orang yang muttaqin sesuai apa yang disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kurang lebihnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Pada malam hari ini untuk ibu bapak wali santri ya, khususnya termasuk dalam mendidik anak, kita harus tahu bahwasanya makna puasa secara bahasa itu artinya menahan. Nah, menurut istilah syaraknya atau terminologinya itu artinya menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu ya. Jadi kita harus paham dulu makna puasa supaya niat dalam berpuasa itu menjadi suatu hal yang inti dan benar-benar khusyuk ya, khidmah dalam menjalankan puasa. Nah, menurut sejarahnya puasa Ramadan itu ditetapkan atau diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Nah, jadi biar tahu sejarahnya dulu. Nah, kemudian adapun hikmah puasa, yakni yang pertama menahan hawa nafsu. Hikmahnya ya, menahan hawa nafsu, mengurangi syahwat, memberikan pelajaran bagi si kaya untuk merasakan lapar sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin, dan yang terakhir menjaga dari maksiat. Adapun syarat sahnya puasa, yakni yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga bersih dari haid dan nifas, yang keempat mengetahui waktu diperbolehkannya untuk berpuasa. Nah, dari yang pertama tadi Islam ya harus muslim. Tanda-tandanya muslim ya baca syahadat. Nah, seandainya ada mu'allaf yang 1 hari atau 3 hari sebelum Ramadan beliau berikrar masuk Islam ya, maka gimana untuk puasanya? Ya sudah wajib puasa, dan itu memang suatu kewajiban di dalam rukun Islam kan sudah jelas ya, salah satu rukunnya ya puasa. Jadi setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bila mampu, seperti itu. Nah, yang kedua berakal itu sehat akal ya, nggak gila maksudnya. Jadi kalau sampean ada yang gila, maksudnya meskipun dalam 1 menit dia lupa kesadaran, termasuk gila, ini juga tidak termasuk syarat sahnya puasa. Maka harus diperbaiki dulu akalnya, disehatkan dulu akalnya. Dengan cara apa ya? Dengan cara berpikir positif. Semuanya milik Allah, kita kembali kepada Allah, dan kita hidup pun tidak bawa apa-apa, sehingga jangan berpikir berlebihan untuk masalah dunia. Bahaya, bisa gila ya.
Jadi bisa diartikan tidak sah puasanya orang kafir. Terus orang gila walaupun sebentar juga nggak sah. Perempuan haid atau nifas juga nggak sah. Dan puasa di waktu yang haram berpuasa. Nah ini waktu haram berpuasa ya hari tasyrik. Terus ada hari raya juga, hari raya Idul Fitri, Idul Adha juga boleh puasa ya. Itu. Terus adapun perempuan yang putus haid atau terputusnya haid atau nifasnya sebelum fajar, maka puasanya tetap sah dengan syarat telah niat sekalipun belum mandi sampai pagi. Jadi untuk bapak ibu wali santri mungkin istrinya ya atau ibu-ibu wali santri haid tapi sebelum terbit fajar sudah berhenti, nah itu bisa melanjutkan puasa meskipun mandi sucinya itu di pagi harinya, seperti itu. Selanjutnya syarat wajib puasa. Tadi kan syarat sahnya puasa. Nah sekarang syarat wajib puasa sing wajib. Ini yang pertama Islam. Nah puasa berarti untuk orang kafir tidak wajib ya. Nah, ini tapi kelak di akhirat orang-orang yang kafir itu tetap dituntut dan diazab, naudzubillah, karena meninggalkan puasa, juga diazab karena kekafirannya. Nah beruntunglah sampean semua, jenengan semua beragama Islam dan dijaga, bahaya kita nggak tahu di mana letak kekafiran kita. Nah salah ngucap atau nggak sadar melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah sehingga kafir ya, naudzubillah, jangan sampai. Sedangkan orang murtad tetap wajib puasa dan mengqadha kewajiban-kewajiban yang ditinggalkannya selama murtad. Nah kita termasuk orang murtad ya, naudzubillah, semoga kita nggak termasuk orang-orang yang murtad, orang yang kafir. Tetap dijaga ibadahnya, tetap dijaga cara berbicara, bertutur, berperilaku agar tidak menjadi orang-orang yang dijauhkan dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang punya sifat kafir. Nah itu bahaya, kadang kita nggak sadar seperti itu. Nah naudzubillah, jangan sampai. Yang kedua mukallaf dalam artian balik atau berakal. Nah biasanya anak yang belum balik atau orang gila tidak wajib puasa, namun orang tua wajib menyuruh anaknya berpuasa pada usia 7 tahun jika telah mampu, dan wajib memukulnya jika meninggalkan puasa pada usia 10 tahun. Nah jadi kalau yang 7 tahun ini untuk pendidikan agar terbiasa, dan nantinya ketika memang sudah 10 tahun nah wajib. Maksudnya mukul itu jangan mukul wajah, jangan mukul kepala, dipukul di bawahnya kepala ini, tapi bermaksud untuk mendidik, bukan untuk menyiksa. Sekali lagi kepada ibu bapak wali santri ya, anak-anaknya itu harus dididik yang baik agar menjadi anak yang sholihah, sehingga tidak hanya guru yang di TPQ saja yang didik, tapi bapak ibu wali santri juga berkewajiban untuk mendidik anaknya, seperti itu ya. Yang ketiga mampu mengerjakan puasa. Nah ini bukan yang termasuk orang lansia atau orang sakit ya. Jadi lansia yang tidak mampu puasa atau orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh menurut medis ya, wajib mengganti puasanya atau mengqadhanya dengan membayar fidyah. Nah berapa besaran fidyah itu? Yaitu 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 7,5 ons. Jadi nggak sampai sekilo ya. Apa itu? Makanan pokok yang untuk setiap harinya. Jadi kalau di sini di Indonesia mungkin umumnya beras 7,5 on. Berapa? Ya dikalikan, kalau rata-rata 10.000 yang baik atau standarnya 10.000, ya kalikan 7,5 ons dan dikalikan jumlah besaran atau jumlah hari yang menjadi
pengganti atau kodoan tadi. Misal hutang harinya 15 hari tidak bisa puasa, ya baru kita kalikan 15 hari, berarti 10.000 kali 15 hari berapa? 150.000. Seperti itu ya. Yang keempat yakni mukim, dimana bukan termasuk musafir ya. Kategori musafir ini orang yang berjalan kurang lebih berjarak 82 km dan keluar dari batas daerahnya sebelum fajar. Nah, itu jadi yang mukim itu semisal bapak ibu tahu-tahu mudik duluan. Nah, mudik duluan itu kan berarti pindah dari kota asal ke pulang kampung, dan itu tetap wajib puasa. Bahkan seandainya ada seorang musafir ya yang melanjutkan perjalanannya dengan puasa, itu malah lebih bagus seperti itu. Sehingga kehati-hatian itu tadi lebih baik dilaksanakan dengan puasa daripada mengkodoknya, seperti itu. Selanjutnya yakni rukun puasa, yakni yang pertama niat. Niat untuk puasa wajib itu bisa dilakukan mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar di setiap harinya. Sedangkan niat untuk puasa sunnah sampai tergelincirnya matahari waktu zuhur, dengan syarat: satu, diniatkan sebelum masuk waktu zuhur. Yang kedua, tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, seperti minum, ya, dan lain-lain sebelum niat. Jadi ada juga Imam Malik itu, kalau madhabnya Imam Malik itu mulai awal ba'da maghrib ya menuju 1 Ramadan itu sudah boleh untuk berniat, dan itu niatnya untuk 30 hari itu boleh. Itu untuk menurut madhab Imam Malik. Nah, karena kita mayoritas Imam Syafi'i, ya monggo dilaksanakan juga tiap hari mulai dari terbenamnya matahari, sehingga habis buka puasa, sholat maghrib, baca niat puasa untuk besoknya juga boleh. Dan itu batasannya sampai terbitnya fajar. Jadi sebelum masuk waktu zuhur itu juga boleh. Seandainya lupa subuh atau duha niat, gak boleh. Intinya sebelum masuk waktu zuhur, seperti itu. Nah, niatnya seperti apa? Nah, ini saya bacakan, mungkin nanti bisa diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai farodhi syahri ramadhani hadhihi sanati farodha lillahi ta'ala. Jadi saya baca sekali lagi. Nawaitu shauma ghadin an adai farodhi syahri ramadhani hadhihi sanati farodha lillahi ta'ala. Ya, artinya saya niat mengerjakan puasa wajib di bulan Ramadan untuk esok hari pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu semua insyaallah, untuk niat sudah fasih. Kalau perlu memang sholat tarawih di TPQ Nurul Barokah, nanti baca niatnya bareng-bareng kan juga bisa, seperti itu. Jadi untuk bapak ibu juga kita ingatkan, meskipun ngajinya anak-anak libur, ngajinya putra-putri jenengan libur di TPQ Nurul Barokah, tapi untuk arahan sholat tarawih atau sholat isya atau bahkan nanti sholat yang lainnya, monggo bisa diarahkan ke mushola TPQ Nurul Barokah, sehingga tetap ada santri yang kesana biar tidak putus silaturahim. Yang kangen mau ngaji juga bisa ngaji, nanti tadarus sama-sama juga bisa, nggih. Jadi nyuwun tolong kepada ibu bapak wali santri untuk tetap menggiatkan anaknya beribadah atau ngaji di TPQ Nurul Barokah dalam bulan Ramadan nanti. Yang kedua, kembali ke rukun puasa. Yang kedua, menghindari perkara yang membatalkan puasa. Ulama hampir untuk media saat ini ya komunikasi, baik visual atau langsung ngaji juga banyak yang bimbing. Dan untuk saya pribadi ya sama-sama belajar. Jadi kita juga punya guru, dari guru itu kita amalkan, kita belajar bersama-sama supaya apa ya, ini menghindari hidup jauh dari ulama
dan istilahnya kebodohan atau taklid ini yang bahaya ya. Jadi tetap niatnya ibu bapak semua, mulai dari kita hidup sampai kita mati itu kita wajib mencari ilmu. Jadi hal-hal yang termasuk menghindari kebodohan ini ya wajib, di rukun puasa ini wajib, karena termasuk rukun puasa ya. Nek sampean dalam puasa terus maksudnya bodoh ini, kurang paham terkait hal-hal yang membatalkan puasa, nah ini curiga, kok pas waktu duha ya bukan lupa tapi bodoh, dalam artian bodoh nggak tahu, wah ada ini istilahnya hasrat untuk ngelak rek, masuk titik gak oleh, akhirnya nek titik paling, nah itu termasuk jahil makdzur ya. Jadi jangan sampai terjadi hal yang demikian. Alhamdulillah min dzalik. Ini nanti juga kita bahas terkait hal-hal yang membatalkan puasa, terus masalah yang berkaitan dengan puasa ya. Jadi video ini nanti terlalu panjang, jadi kita akan belajar di waktu berikutnya. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.